Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak bernama Iwan. Usianya baru menginjak 12 tahun. Namun hidupnya sudah penuh ujian. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit, ia tumbuh sebagai yatim piatu. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk reyot peninggalan ayahnya, berdinding bambu dengan atap yang sering bocor saat hujan. Untuk makan sehari-hari, Iwan bekerja serabutan, kadang membantu tetangga menimba air, kadang mencari kayu bakar ke hutan, atau menukar hasil buruan kecil dengan segenggam beras. Meski hidup dalam kesusahan, Iwan dikenal di desanya sebagai anak yang ramah dan baik hati. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Setiap pagi ia berjalan tanpa alas kaki, menyusuri jalan setapak sambil membawa keranjang kecil di punggungnya. Di dalam hatinya, Iwan sering merasakan kesepian. Ia rindu kasih sayang seorang ibu yang menyiapkan sarapan, dan rindu belayan ayah yang dulu selalu menemaninya sebelum tidur. Namun yang tersisa hanyalah sunyi dan dinginnya malam. Meski begitu, Iwan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberinya jalan. Ia yakin bahwa hidupnya tidak akan selamanya seperti ini. Dengan tekad dan hati yang tulus, ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Ayah dan ibu pasti ingin aku jadi anak yang baik, meski mereka sudah tiada." Hari-hari sederhana itu pun terus berjalan, hingga suatu kejadian di hutan kelak akan mengubah nasibnya selamanya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik perbukitan. Udara masih dingin. Namun Iwan sudah bersiap dengan keranjang, bambu di punggungnya dan sebilah pisau kecil terselip di pinggang. Perutnya hanya terisi sepotong singkong rebus yang ia simpan sejak malam. Tapi itu sudah cukup baginya. Hari ini ia berniat masuk ke hutan yang lebih dalam. Persediaan kayu bakar di gubuknya mulai menipis. Dan ia juga berharap bisa menemukan buah hutan atau umbi liar untuk mengisi perutnya beberapa hari ke depan. Dengan langkah ringan, Iwan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Hutan itu terlihat rimbun, pepohonannya menjulang tinggi. Sementara suara burung dan serangga bersaut-sahutan seperti musik alami. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana hutan terasa berbeda. Angin berembus pelan membawa aroma lembab yang asing. Suara burung semakin jarang terdengar, berganti dengan keheningan yang membuat bulu kuduk berdiri. Meski agak gelisah, Iwan terus berjalan. "Aku tidak boleh takut. Aku sudah biasa masuk hutan. Ini hanya perasaan saja." Batinnya menenangkan diri. Setelah cukup lama, ia menemukan batang pohon besar yang tumbang. Iwan pun duduk sebentar, menghapus keringat di dahinya. Tapi baru saja ia hendak berdiri lagi, telinganya menangkap suara lirih seperti seseorang yang menangis tertahan. Iwan menoleh ke kiri dan kanan. Suara itu semakin jelas, datang dari balik semak-semak yang rimbun. Hatinya berdebar kencang. Apakah itu suara hewan atau manusia? Gumamnya pelan. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. Dengan hati-hati, ia menyingkap semak belukar itu. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang wanita dengan pakaian mahal, duduk meringkuk ketakutan di antara pepohonan. Matanya sembab, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Wanita itu terlihat seperti orang hilang. Namun jelas dari penampilannya ia bukanlah penduduk desa biasa. Iwan tertegun, tak tahu harus berkata apa. Perjalanan sederhana mencari kayu bakar kini membawa dirinya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Iwan berdiri kaku di balik semak, matanya tak berkedip menatap sosok wanita itu. Pakaian yang ia kenakan tampak lusuh, meski jelas terlihat terbuat dari kain mahal. Perhiasan di tangannya berantakan, beberapa terlepas dan tergeletak di tanah. Namun yang paling mencolok adalah tatapan matanya ketakutan, penuh luka batin, seolah ia baru saja melalui sesuatu yang mengerikan. Wanita itu terlonjak saat menyadari ada seseorang yang mendekat. "Ya, jangan dekati aku," katanya dengan suara bergetar. Tubuhnya mundur hingga hampir menabrak batang pohon besar. Iwan segera mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. "Jangan takut, Bu, saya tidak akan menyakiti. Saya hanya seorang anak desa. Nama saya Iwan," ucapnya lirih. Wanita itu menatap Iwan dengan mata penuh curiga, tapi melihat tubuh kecilnya yang kurus, wajah polosnya yang masih kanak-kanak, perlahan rasa takutnya mereda. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya wanita itu dengan suara serak. "Saya mencari kayu bakar," jawab Iwan jujur. "Tapi saya mendengar suara ibu menangis, jadi saya datang ke sini." "Apa ibu tersesat?" Wanita itu menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Aku dibuang," katanya lirih, hampir tidak terdengar. Kata-kata itu membuat dada Iwan terasa sesak.
Bagaimana mungkin ada orang yang tega membuang seorang wanita ke hutan? Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi melihat wajah wanita itu yang penuh kelelahan, ia memilih menahan diri. Dengan perlahan, Iwan meraih botol air yang ia bawa dan menyerahkannya. "Ibu haus, kan? Minumlah dulu. Kalau ibu mau, ikut saya pulang. Rumah saya memang kecil, tapi ibu bisa beristirahat di sana." Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang berbeda dari anak kecil ini, ketulusan yang jarang ia temui, bahkan dari keluarganya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menerima botol itu, meneguk sedikit air, lalu mengangguk pelan. Sejak detik itu, sebuah pertemuan tak terduga di dalam hutan mulai menautkan takdir mereka berdua. Malam itu, di gubuk sederhana milik Iwan, suasana terasa hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang menemani. Wanita yang ia temukan di hutan kini duduk di tikar pandan. Wajahnya masih pucat namun mulai terlihat sedikit tenang setelah diberi makanan sederhana, singkong rebus dan air hangat. Iwan duduk tak jauh darinya, menatap penuh rasa ingin tahu, tapi tetap menjaga sikap sopan. Ia tahu, wanita itu pasti menyimpan luka yang dalam. "Ibu, sebenarnya, kenapa bisa ada di hutan sendirian?" tanya Iwan dengan hati-hati. Wanita itu terdiam, bibirnya bergetar, seolah menimbang apakah ia harus bercerita atau tidak. Tapi tatapan polos Iwan membuatnya merasa aman. Air matanya pun jatuh, dan suara lirihnya akhirnya keluar. "Aku bukan orang desa, aku tinggal di kota. Aku punya segalanya, rumah besar, harta, dan keluarga. Tapi justru semua itu membuatku sengsara." Iwan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Mereka orang yang kusebut keluarga tidak pernah benar-benar menyayangiku. Suamiku hanya menginginkan hartaku. Anak-anak tiri dan kerabatnya bersekongkol untuk menyingkirkanku. Ketika aku menolak menyerahkan warisan orang tuaku, mereka membuangku ke hutan, berharap aku hilang, atau mati tanpa seorang pun tahu." Suara wanita itu pecah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Iwan terkejut mendengar kisahnya. Ia memang masih kecil, tapi cukup mengerti betapa kejamnya perlakuan itu. Baginya, keluarga adalah tempat berlindung, bukan tempat pengkhianatan. Tanpa pikir panjang, Iwan mendekat dan berkata dengan suara tegas meski masih kekanak-kanakan, "Kalau begitu, mulai sekarang ibu jangan takut lagi. Di sini memang cuma gubuk kecil, tapi saya akan jaga ibu sebisa saya. Ibu tidak sendiri." Wanita itu menatapnya, terharu sekaligus heran. Bagaimana mungkin seorang anak, yatim piatu yang hidup, miskin bisa menunjukkan ketulusan sebesar ini, sementara keluarganya sendiri tega berkhianat. Malam itu, di tengah cahaya lampu minyak yang redup, rahasia kelam sang wanita terbuka, dan tanpa disadari, ia mulai menemukan arti keluarga sejati dalam diri seorang bocah bernama Iwan. Sejak hari itu, hidup Iwan berubah. Ia tidak lagi sendiri di gubuk reotnya. Wanita misterius yang ia temukan di hutan kini tinggal bersamanya, meski masih dalam kondisi lemah dan sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Meski hanya berusia 12 tahun, Iwan berusaha sekuat tenaga merawatnya. Ia menimba air dari sumur desa, memasak singkong atau ubi yang ia dapat dari hutan, bahkan menghangatkan air dengan tungku kecil agar wanita itu bisa mencuci muka. "Ibu harus makan, meski sedikit," kata Iwan sambil menyodorkan piring berisi nasi jagung yang ia peroleh dari hasil menukar kayu bakar di pasar desa. Wanita itu semula menolak, merasa tidak enak hati. Namun tatapan tulus Iwan membuatnya luluh. Dengan air mata menggenang, ia menerima makanan itu dan memakannya perlahan. Setiap kali wanita itu batuk atau terlihat pucat, Iwan akan berlari ke hutan mencari daun-daunan, obat yang pernah diajarkan mendiang ibunya. Ia meraciknya seadanya, lalu memberikannya dengan harapan bisa meringankan sakit yang diderita. Malam hari, ketika angin berembus dingin menembus dinding bambu, Iwan diam-diam menyerahkan sarung tipis, satu-satunya agar wanita itu bisa tidur lebih hangat. Sementara ia sendiri tidur meringkuk di lantai tanpa alas. "Kenapa kamu begitu baik padaku, nak?" tanya wanita itu suatu malam, suaranya lirih. Iwan tersenyum kecil, menatap langit-langit gubuk yang bolong. "Karena saya tahu rasanya ditinggalkan. Saya tidak mau ibu merasakan sendiri. Kalau orang lain bisa jahat, biarlah saya yang berusaha jadi baik." Wanita itu terdiam, air matanya mengalir deras. Dalam dirinya perlahan tumbuh perasaan hangat yang sudah lama hilang, perasaan dicintai tanpa pamrih. Hari-hari berikutnya, meski serba kekurangan, gubuk reot itu dipenuhi oleh sesuatu yang tak bisa dibeli dengan harta. Kasih sayang tulus dari seorang anak kecil yang tidak pernah kenal menyerah.
Hari-hari berlalu, gubuk bambu yang dulu sunyi kini terasa berbeda. Ada tawa kecil, percakapan hangat, dan kehadiran yang membuat hati Iwan tidak lagi sepi. Wanita yang dulu ditemukannya di hutan kini perlahan pulih. Meski luka hatinya masih membekas. Setiap pagi, Iwan selalu berkata, "Ibu tunggu di rumah, biar saya yang ke hutan cari kayu dan makanan." Wanita itu sering menatapnya sambil terharu. Ia merasa seperti melihat bayangan anak yang tak pernah ia miliki. Suatu sore, setelah Iwan pulang membawa sekeranjang kayu, wanita itu menyambutnya dengan senyum lembut. Ia mencoba membantu, meski tangannya masih lemah. "Kamu seperti anakku sendiri," ucapnya lirih. Kata-kata itu membuat dada Iwan hangat. Selama ini, ia selalu merindukan suara seorang ibu. Mendengar wanita itu menyebutnya seperti anak, seakan mengisi ruang kosong di hatinya. Malam harinya, mereka duduk di depan tungku kecil sambil berbagi cerita. Iwan bercerita tentang almarhum ayah dan ibunya, bagaimana ia sering merasa sendiri, dan bagaimana ia berusaha tetap kuat. Sementara wanita itu menceritakan masa lalunya tentang betapa harta membuat keluarganya berubah menjadi serakah dan tega membuangnya. "Ibu tahu," kata wanita itu, suaranya bergetar. "Selama ini aku dikelilingi orang yang hanya peduli pada hartaku. Tapi sekarang, di rumah kecilmu ini, aku merasakan sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Kehangatan keluarga." Iwan menatapnya dengan mata berbinar. "Kalau begitu, mulai sekarang anggap saja saya anak ibu, jadi ibu tidak sendirian lagi." Wanita itu tak kuasa menahan air matanya. Ia meraih Iwan, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar memiliki seorang anak, bukan karena darah, tapi karena ikatan hati. Di malam penuh bintang itu, di sebuah gubuk sederhana, terjalinlah ikatan baru, ikatan seorang ibu dan anak yang lahir dari luka dan ketulusan. Sementara Iwan dan wanita itu mulai merasakan ketenangan di gubuk sederhana. Di kota jauh di sana suasana justru berbeda. Rumah megah milik wanita itu kini dipenuhi pertengkaran. Suami dan kerabatnya yang dulu bersekongkol mulai merasa gelisah. Mereka memang berhasil menyingkirkannya ke hutan, tapi ternyata ada masalah besar dokumen. Warisan belum sepenuhnya berpindah tangan. Bodoh sekali kalau dia benar-benar hilang sebelum tanda tangan. "Kita tidak bisa menguasai semua hartanya tanpa itu," geram salah satu kerabat. Suaminya, seorang pria berwajah licik, menghantam meja dengan kesal. "Cari dia, entah bagaimana caranya. Jangan sampai ada orang lain yang menemukannya lebih dulu." Maka dimulailah pencarian. Orang-orang suruhan dikirim ke desa-desa sekitar, termasuk hutan tempat wanita itu dulu dibuang. Mereka menyebarkan kabar bahwa majikannya hilang, seolah-olah sedang mencari dengan niat baik. Namun sesungguhnya, tujuan mereka hanyalah menghabisi jejak terakhir sang wanita. Di desa tempat Iwan tinggal, kabar itu perlahan terdengar. Beberapa warga sempat melihat orang-orang asing menanyakan sesuatu. Iwan, yang masih polos, tak terlalu mengerti. Namun wanita itu langsung menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, wajahnya pucat. Ia duduk gelisah, menatap pintu gubuk yang rapuh. "Iwan, sepertinya mereka akan mencariku. Orang-orang yang membuangku itu tidak akan berhenti sebelum aku benar-benar hilang." Iwan terdiam. Meski masih anak-anak, ia bisa merasakan ketakutan wanita itu. Ia lalu menggenggam tangannya dengan erat. "Jangan khawatir, Bu, saya akan lindungi ibu. Meski rumah ini kecil, kita bisa sembunyi. Mereka tidak akan menemui ibu di sini." Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana mungkin seorang bocah yang hidup miskin bisa memberikan perlindungan dan ketenangan yang bahkan tidak pernah ia dapatkan dari keluarga sendiri? Namun ia tahu, cepat atau lambat, rahasia keberadaannya akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, segalanya akan berubah. Hari itu, suasana desa mendadak ramai. Beberapa orang asing dengan pakaian rapi dan wajah sombong datang menanyakan sesuatu pada warga. Mereka menunjukkan foto seorang wanita-wanita yang kini tinggal bersama Iwan di gubuk reyot. "Apakah ada yang melihat perempuan ini?" tanya salah satu orang suruhan dengan nada memaksa. Warga desa yang polos hanya menggeleng, sebagian merasa curiga. Namun salah seorang anak kecil tanpa sengaja berbisik, "Sepertinya aku pernah lihat tante itu jalan sama Iwan di dekat hutan." Kalimat sederhana itu menjadi awal malapetaka. Kabar segera sampai ke telinga pria licik suami wanita itu. Malamnya, ia datang bersama beberapa orang suruhan menuju desa. Mereka menelusuri jalan setapak hingga akhirnya tiba di depan gubuk Iwan. Wanita itu, yang mendengar derap langkah mendekat, langsung pucat pasi. Ia bersembunyi di sudut ruangan, tubuhnya gemetar. "Itu mereka, Iwan. Mereka menemukanku,"
ucapnya lirih. Pintu bambu digedor keras. Suara kasar terdengar dari luar. "Buka pintunya, kami tahu kau di dalam." Iwan, dengan tubuh kecilnya, berdiri di depan pintu. Suaranya bergetar tapi berani. "Pergi, ibu tidak mau ikut kalian lagi. Kalian sudah jahat sama dia." Tawa sinis terdengar dari luar. Sesaat kemudian pintu didobrak, dan muncullah pria parubaya dengan tatapan buas suami wanita itu sendiri. "Kau pikir bisa sembunyi dariku? Harta itu milikku, dan kau hanya penghalang," bentaknya. Wanita itu akhirnya berdiri, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap semua orang yang pernah ia sebut keluarga. "Selama ini kalian hanya ingin hartaku. Kalian tidak pernah menganggapku keluarga, tapi dengar baik-baik. Aku lebih memilih tinggal di gubuk kecil ini bersama anak yang tulus, daripada hidup di istana bersama kalian yang berhati busuk." Ucapan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Bahkan warga desa yang mulai berdatangan untuk melihat keributan ikut tercengang. Seorang tetua desa maju, menatap tajam ke arah pria dan kerabatnya. "Jadi benar kabar yang kudengar. Kalian membuang keluarga kalian sendiri demi harta. Malu kalian, tidak pantas disebut manusia." Kini kebenaran terbongkar di depan banyak saksi. Rencana jahat mereka tak lagi bisa ditutup-tutupi. Di balik tubuh kecilnya, Iwan menggenggam tangan wanita itu erat-erat, seakan berkata, "Aku di sini. Ibu, aku tidak akan pergi." Hari itu, dunia mengetahui siapa yang sebenarnya berhati busuk dan siapa yang benar-benar berhati tulus. Setelah kebenaran terbongkar di depan warga desa, orang-orang yang selama ini menzalimi wanita itu tak bisa lagi bersembunyi. Suami dan kerabatnya dicaci maki oleh penduduk. Mereka akhirnya lari meninggalkan desa, takut akan amukan massa dan malu karena kebusukan mereka terungkap. Wanita itu terduduk lemah, menangis dalam diam. Bukan lagi karena takut, melainkan lega. Untuk pertama kalinya ia merasakan beban di dadanya terangkat. Di sampingnya, Iwan masih setia menggenggam tangannya. "Ibu, sekarang ibu aman. Mereka tidak akan bisa ganggu lagi," kata Iwan dengan polos. Meski napasnya terengah karena tegang, wanita itu menatap bocah kecil itu lama sekali. Ada cahaya yang ia lihat di mata Iwan, ketulusan, keberanian, dan cinta yang tulus tanpa pamrih. Sementara orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya justru berkhianat. Bocah inilah yang rela mempertaruhkan segalanya demi dirinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, wanita tersebut memutuskan kembali ke kota. Tapi kali ini ia tidak pergi sendiri. Ia menggandeng tangan Iwan dengan penuh keyakinan. Di depan notaris dan saksi-saksi, ia menyatakan sebuah keputusan besar. "Mulai hari ini, anak ini bukan lagi sekadar penolongku. Ia adalah anakku. Aku mengangkatnya secara sah sebagai anak angkatku." Semua orang terkejut mendengarnya. Bagi Iwan, yang sejak lahir hidup dalam kesepian tanpa keluarga, kata-kata itu seperti keajaiban. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar menahan haru. "Ibu, apa benar saya boleh jadi anak ibu?" tanyanya dengan suara serak. Wanita itu memeluknya erat, air matanya jatuh di bahu kecil Iwan. "Bukan sekadar boleh, nak. Mulai sekarang, kau adalah keluargaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Takdir yang dulu kelam kini berubah. Bocah yatim piatu itu, yang hidupnya penuh kesepian, kini memiliki seorang ibu yang benar-benar menyayanginya. Dan sang wanita yang dulu dibuang keluarganya, akhirnya menemukan arti keluarga sejati dalam pelukan seorang anak kecil yang tulus. Hari-hari baru pun dimulai. Iwan kini tidak lagi hidup di gubuk reotnya yang bocor dan sepi. Bersama ibu angkatnya, ia tinggal di rumah besar di kota. Namun berbeda dengan keluarga palsu yang dulu hanya sibuk dengan harta. Rumah megah itu kini dipenuhi kehangatan, doa, dan kasih sayang yang nyata. Wanita itu merawat Iwan layaknya darah daging sendiri. Ia mendaftarkannya ke sekolah terbaik, menyiapkan pakaian rapi, bahkan menemaninya belajar setiap malam. Tapi bagi Iwan, semua kemewahan itu bukanlah hal terpenting. Yang membuat hatinya bahagia adalah ia akhirnya memiliki seorang ibu yang selalu memeluknya sebelum tidur dan menyebutnya dengan penuh kasih, "Anak." Di sisi lain, wanita itu pun merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia miliki. Selama bertahun-tahun ia hidup dikelilingi orang yang hanya berpura-pura mencintainya demi harta. Kini ia tahu arti cinta yang sebenarnya. Seorang anak kecil, tanpa pamrih, telah menyelamatkan hidupnya. Waktu berjalan, luka di hati mereka perlahan sembuh. Orang-orang desa sering datang berkunjung, kagum melihat perubahan hidup Iwan, bocah yatim piatu yang dulu berjalan tanpa alas kaki. Kini tumbuh menjadi pemuda cerdas yang penuh sopan santun. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kerendahan hati dan ketulusan Iwan, meski kini hidup berkecukupan,
Ia tidak lupa dengan asalnya. Ia sering kembali ke desa, membantu anak-anak kecil yang nasibnya mirip dengannya dulu. Malam itu, di beranda rumah megah, wanita itu duduk bersama Iwan yang kini mulai tumbuh remaja. Mereka menatap bintang-bintang di langit. "Iwan," ucap sang ibu angkat dengan suara lembut, "Tuhan mempertemukan kita dengan cara yang aneh. Aku dibuang, kau sendirian. Tapi dari luka itu, kita menemukan keluarga yang sesungguhnya." Ian tersenyum, menatap bintang yang berkelip. "Betul, Bu, dan aku berjanji, aku akan selalu menjaga ibu, sama seperti dulu ibu pernah aku jaga." Malam itu, angin berembus tenang, membawa kedamaian. Luka yang pernah mereka alami kini menjadi bagian dari masa lalu. Sementara masa depan terbentang penuh harapan. Di antara bintang-bintang yang bersinar, tampak jelas satu hal. Sebuah akhir bahagia lahir dari luka. Berkat ketulusan hati seorang anak, kecil dan cinta seorang ibu yang akhirnya menemukan maknanya.